Shalom jemaat Tuhan, dalam pembelajaran kitab Wahyu ini kita masuk dalam Wahyu pasal 20 ayat 1-6 dengan judul kerajaan dalam tanda kutip ya, 1000 tahun. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicaralah, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh Hikmat, Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kerajaan dalam tanda kutip 1000 tahun. Kita baca Wahyu 20 ayat 1-4a. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Kita baca ayat 4b-6. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya, karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Terus sekalian, perikop utama ajaran dalam tanda kutip kerajaan 1000 tahun sebenarnya diambil dari Wahyu 20 ayat 1-6 menurut pola tafsir mereka. Bagian ini saudara sekalian dalam Alkitab bahasa Inggris disebut dengan the 1000 years, 1000 tahun, tanpa kata kingdom atau kerajaan di situ. Jadi kata kingdom atau kerajaan di situ yang disebut oleh sebagian orang sebagai kerajaan 1000 tahun itu merupakan tafsiran mereka. Tapi Alkitab menyebutnya sebagai the 1000 years, 1000 tahun. Oleh sebagian orang, kemungkinan dengan berpedoman pada kata tahta dalam ayat Wahyu dalam Wahyu 20 ayat 4, maka mereka menyebutnya bagian ini sebagai kerajaan 1000 tahun. Karena ada kata tahta dalam ayat yang keempat itu. Wahyu 20 ayat 4 dikatakan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Oke. Kepercayaan akan kerajaan 1000 tahun yang dinyatakan secara fisik dan hadir di dunia ini berasal dari keyakinan kaum Yahudi yang pada waktu itu sedang mengalami masa-masa sulit karena mereka dicerai-beraikan di berbagai negara atau disebut sebagai berdiaspora itu. Ya, jadi dalam kondisi itu maka muncullah kepercayaan akan kerajaan 1000 tahun itu. Mereka percaya, ini orang Yahudi ya, bukan orang Kristen ya, bahwa Mesias, catatan ya, Mesias yang mereka sebut bukan Tuhan Yesus, tetapi pribadi yang jago berperang secara peperangan fisik ya, bukan peperangan rohani ya. Mereka percaya bahwa Mesias sebagai orang yang jago berperang itu akan datang dan mendirikan suatu era baru di bumi ini.
di mana negara Yahudi, bukan Yahudi secara rohani, tapi Yahudi secara jasmani ya, di mana negara Yahudi akan jadi nomor 1 di seluruh dunia. Jadi penekanan pada bangsa Yahudi sentris, pusatnya bangsa Yahudi. Ya. Di mana negara Yahudi akan jadi nomor 1 di seluruh dunia dan semua bangsa lainnya akan melayani mereka. Itu keyakinan kepercayaan mereka waktu lalu. Semua bangsa akan melayani bangsa Yahudi secara fisik itu. Ya. Oke, kalau sudah lihat dalam peta ini, ya, kerajaan utara ini yaitu dengan 10 suku Israel itu ditawan oleh Raja Sargon dari Assyria pada tahun 722 sebelum Masehi. Sudah lihat 2 Raja-Raja 17 ayat 23. 10 suku Israel ditawan ya oleh Raja Sargon dari Assyria pada tahun 722 sebelum Masehi. Ya. Lalu kerajaan selatan dengan 2 sukunya yaitu Yehuda dan Benyamin ya, itu ditawan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Ya, pada tahun 597 sebelum Masehi. Itu pada zaman Raja Yoyakin, dan pada tahun 586 sebelum Masehi pada zaman Raja Zedekia. Jadi ada beberapa gelombang mereka ditawan ya, oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Ya, sekarang Babilonia itu kita sebut sebagai negara Irak sekarang ini. Ya. Oke, sudah perlu ngerti latar belakangnya ya. Oke, ada berbagai penafsiran tentang lamanya era Mesias. Ya, kalau disebut era Mesias di sini, adalah Mesias versi orang Yahudi, yaitu pasti bukan Tuhan Yesus. Karena Mesias di sini adalah orang yang jago berperang secara fisik, ya, yang akan memimpin bangsa Israel mengalahkan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Ya, berbagai penafsiran tentang lamanya era Mesias menurut pemahaman mereka. Ada yang berkata era Mesias itu 40 tahun aja. Ada yang berkata 100 tahun, ada yang berkata 600 tahun, ada yang berkata 1000 tahun, 2000 tahun, bahkan ada yang berkata 7000 tahun. Jadi berbeda-beda ya penafsirannya. Namun keyakinan pada umumnya era Mesias menurut orang Yahudi itu disebut sebagai 1000 tahun. Ya, sekali lagi ini menurut kepercayaan orang Yahudi ya. Hal ini, kata 1000 tahun ini dikait-kaitkan secara paksa ya, dikait-kaitkan secara paksa dengan 6 hari penciptaan bumi dan alam semesta ini diciptakan 6 hari ya. Dan pada hari ke-7 Tuhan menguduskannya. Itu dikait-kaitkan dengan hal itu ya. 6 hari Allah menciptakan bumi dan alam semesta dan manusia, lalu hari ke-7 Tuhan menguduskannya. Gitu ya, lihat Kejadian 1 dan 2 ya. Nah, menurut mereka 1 hari penciptaan itu sama dengan 1000 tahun. Ini menurut mereka ya. 1 hari penciptaan itu sama dengan 1000 tahun. Nah, oleh karena itu kata mereka ya, dunia akan berakhir setelah 6000 tahun. Dunia akan berakhir setelah 6000 tahun. Dan akan diikuti oleh kedatangan Sang Mesias menurut konsep mereka ya. Dan akan mendirikan kerajaan 1000 tahun itu. Ini sekali lagi menurut konsep mereka. Bandingkan Mazmur 90 ayat 4. Coba kita lihat apa itu ya. Ya, referensi ayat yang biasa mereka gunakan ya. Mazmur 90 ayat 4 dikatakan, sebab di matamu, di mata Tuhan, 1000 tahun sama seperti hari kemarin. 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ya, jadi kata mereka
Bagian A itu loh. Mazmur 90 ayat 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Jadi 1 hari sama dengan 1000 tahun. Mereka lihat dari ayat A-nya saja, ayat 4A itu. Nah, kita lihat ya. Tanggapan. Jangan kita hanya melihat bagian pertama ayat ini. Tapi bagian keduanya jangan ditinggalkan. Dikatakan bagian keduanya apa? Seperti suatu giliran jaga pada waktu malam. Itu ayat firman Tuhan. Seperti suatu giliran jaga pada waktu malam. 1000 tahun sama dengan atau seperti giliran jaga pada waktu malam. Maksudnya apa? Satu giliran jaga pada waktu itu, giliran jaga waktu malam itu sama dengan 3 jam saja. 3 jam saja. Jadi kalau orang jaga malam mulai jam 1 pagi ya, sampai jam 4 pagi. Gitu ya. 3 jam saja. Jadi, kembali kepada ayat tadi, 1000 tahun manusia sama dengan 3 jamnya Allah. Gitu ya. Kalau kita mau tafsirkan letterlock seperti itu ya. 1000 tahun manusia sama dengan 3 jamnya Allah. Namun sebenarnya ayat Mazmur 90 ayat 4 itu sebenarnya mempunyai makna. Prinsipnya singkat saja sebenarnya. Yaitu apa? Waktunya Allah tidak sama dengan waktunya manusia. Begitu artinya. Ya, jadi makna Mazmur 90 ayat 4 itu adalah, ini kan Mazmur lah kitab yang berisi syair, yang berisi puisi ya. Berisi hal-hal sifat yang puitis gitu ya. Jadi makna Mazmur 90 ayat 4 itu adalah waktu Allah tidak sama dengan waktu manusia. Begitu saja. Iya. Oke. Sebelum tahun 2000 Masehi kemarin, beberapa tahun yang lalu ya, beberapa belas tahun yang lalu. Ini sekarang 2023. Jadi 23 tahun yang lalu. Jadi sebelum tahun 2000 Masehi yang lalu, sebagian orang sangat yakin bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali pada tahun 2000 Masehi. Itu sebagian orang. Termasuk kelompok-kelompok pengkhotbah tertentu yang dengan getol keliling berbagai negara menjelaskan pola pandang mereka tentang akhir zaman itu. Ya, sebelum tahun 2000 Masehi, sebagian orang yakin bahwa Tuhan akan datang kembali pada tahun 2000 Masehi. Setelah itu, kata mereka akan dimulai kerajaan 1000 tahun. Itu kata mereka. Perhitungan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa masa sebelum kelahiran Yesus adalah 4000 tahun. Plus 2000 tahun Masehi. Plus kerajaan 1000 tahun. Ini versi mereka ya. Ini sama dengan 6 hari penciptaan plus 1 hari Allah menguduskan ciptaannya. Itu versi mereka. Itu tafsiran mereka sebelum tahun 2000 yang lalu. Iya. Ini ajaran itu dipopulerkan oleh salah seorang tokohnya bernama almarhum Peter Condro yang sekarang sudah dipanggil Tuhan. Kemudian, dengan gagasan, dengan ajarannya tentang lembu merah itu. Ya, saya tidak ada waktu menjelaskan lembu merah ini. Tapi itu salah satu ajaran daripada Peter Condro, ya, almarhum. Oke, tanggapannya bagaimana? Keyakinan tersebut perlu dipertanyakan, sangat perlu dipertanyakan. Siapakah yang bisa memastikan bahwa lamanya era sebelum Yesus lahir adalah 4000 tahun? Itu masalahnya. Siapa yang bisa memastikan bahwa lamanya era sebelum Yesus lahir, itu sebelum Masehi itu adalah 4000 tahun? Ya. Ada seorang bernama Bishop Ushers. Bishop Ushers itu ini adalah tafsiran dari Bishop Ushers yang berusaha menghitung semua silsilah dalam perjalanan lama. Wah, ini orang teliti sekali ya, sepertinya teliti sekali. Ya.
Semua silsilah dalam perjalanan lama dihitung. Ya. Padahal saya telitinya sangat kurang teliti. Ya. Padahal penulis Alkitab tidak mencatat silsilah secara lengkap. Nah ini, karena catatannya akan panjang sekali. Wah, kalau silsilah semua tokoh dalam Alkitab ditulis secara lengkap, anak-anaknya, cucunya, buyutnya, wah, Alkitab kita betapa tebalnya, sangat tebal. Ya. Lihat ya, kalau dalam Alkitab seringkali dikata anak, istilah anak itu. Istilah anak itu tidak mesti langsung gitu. Kalau saya dengan Ibu Diana mempunyai 2 anak, yaitu Melekai dan Ebenezer, itu langsung ya. Tapi istilah anak dalam Alkitab tidak selalu mempunyai arti langsung. Tapi istilah anak juga bisa berarti keturunan. Jaraknya berapa jenjang nggak tahu kita. Ya, contohnya apa? Ya, kan dalam kitab Injil sering disebut Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Itu bukan berarti Daud langsung punya anak yang namanya Yesus. Tidak toh. Istilah anak Daud, anak itu mempunyai arti keturunan Daud. Ya, berapa jenjangnya secara manusia dari Daud ke Yesus? Ya, silakan saudara hitung sendiri. Tapi Yesus disebut sebagai anak Daud, berarti keturunan Daud. Lihat Matius 9 ayat 27. Jadi kalau Bishop Ashers itu berusaha menghitung dengan letter luck, lalu dia menyimpulkan 4000 tahun, itu banyak kekeliruannya. Karena istilah anak itu mempunyai arti keturunan. Jadi mungkin jenjangnya berapa jenjang nggak tahu ya. Oke. Selain itu, ini penting, perhitungan kalender Masehi yang kita pakai sekarang ini di banyak negara biasanya menggunakan kalender Masehi. Perhitungan kalender Masehi ternyata meleset, terlambat beberapa tahun. Mungkin sudah kaget, maksudnya apa? Iya, maksudnya terlambat. Sudah lihat ya. Nah, ini ab urbe condita. Sebelum kalender Masehi dibuat, Kekaisaran Romawi memakai kalender berdasarkan tahun berdirinya kota Roma waktu itu. Disebut dengan AUC, ab urbe condita. Ab urbe condita. Nah, kemudian pada abad ke-6, ya, seorang rahib bernama Dionysius Exiguus atas perintah Kaisar Justinian dari Roma, ya Romawi, ya, membuat kalender Masehi yang dimulai dari kelahiran Yesus katanya. Dimulai dari kelahiran Yesus. Makanya disebut kalender Masehi. Ya. Namun pada kemudian hari barulah diketahui bahwa sang rahib Dionysius Exiguus itu telah salah hitung. Ia menempatkan kelahiran Yesus pada tahun 753 AUC, ab urbe condita itu. Seharusnya adalah 749 AUC atau mungkin 747 AUC. Jadi terlambat 4 sampai 6 tahun. Ya, bisa saja terjadi kekeliruan ya. Ya, namun kekeliruan itu tidak bisa diperbaiki lagi karena sudah ditetapkan kalender Masehi itu secara universal. Ya, tapi baru diketahui kemudian bahwa kalender Masehi itu ada kekeliruan dalam penghitungan beberapa tahun. Ya. Oke. Selanjutnya, menurut Yudaisme, ajaran agama Yahudi, kerajaan Mesias, bukan Tuhan Yesus Mesiasnya itu ya, tapi Mesias menurut versi mereka yaitu ahli perang, jago perang secara fisik kan. Menurut Yudaisme, kerajaan Mesias itu akan ditandai dengan keadilan dan berkat-berkat jasmani. Ini kata mereka. Keadilan dan berkat-berkat jasmani. Apa itu? Iya, dikatakan menurut kitab Baruh 29 ayat 5 sampai 6 dikatakan bumi akan hasilkan buah 10.000 kali lipat.
Setiap batang anggur mengeluarkan 1000 ranting. Dan setiap ranting menghasilkan 1000 renceng anggur. Dan setiap renceng anggur terdiri dari 1000 buah anggur. Dan setiap buah anggur berisi 120 galon anggur. Itu menurut kitab Baruh, yaitu kitabnya orang Yahudi. Ya. Iya. Dikatakan lagi dalam 2 Baruh lagi, tak ada lagi penyakit dan kematian. Binatang buas akan berteman dengan manusia. Para wanita tidak mengalami sakit bersalin. Itu kata kitab Yahudi. Ya. Oke. Nah, ajaran kerajaan 1000 tahun ini pernah populer di kalangan gereja mula-mula. Pernah populer di kalangan gereja mula-mula. Namun tidak berarti bahwa semua bapak gereja menerimanya. Tidak semua bapak gereja menerima ajaran kerajaan 1000 tahun ini. Siapa? Eusebius, Jerome, Origen, Augustinus menolak kepercayaan itu. Kepercayaan kerajaan 1000 tahun itu. Ya. Ini orangnya. Ya. Eusebius, ya. Seorang bapak gereja. Ini orangnya Jerome. Ya. Ini orangnya Origen. Ya. Ini Augustinus. Ya, hanya sebagian dari mereka ya saya sebutkan namanya. Ya. Oke. Tanggapan berikutnya. Kerajaan dalam tanda kutip ya, kerajaan 1000 tahun, istilah kerajaan 1000 tahun tidaklah tertulis pada bagian lain dalam Alkitab. Enggak tertulis dalam bagian lain dalam Alkitab. Kecuali hanya dalam Wahyu 20 ayat 1-6 yang kita baca ini. Ya, hanya itu. Dan dalam Wahyu 20 ayat 1-6 pun enggak ada kata kerajaan di situ. Yang ada adalah masa 1000 tahun, the 1000 years. Yang ada adalah istilah masa 1000 tahun, bukan kerajaan 1000 tahun. Perlu diingat, ini perlu penting sekali ya, bahwa kitab Wahyu termasuk jenis literatur apokaliptis. yakni kitab yang berisikan penyingkapan hal-hal yang akan datang dengan gaya bahasa simbolis. Dalam kitab Wahyu banyak sekali makna-makna simbolis itu, sehingga kita perlu mengerti dulu makna simbolisnya. Karena kitab Wahyu adalah masuk dalam kelompok literatur apokaliptis. Iya. Makna bilangan 1000 tahun adalah menunjuk pada masa yang cukup panjangnya. Itu makna simbolisnya inilah maknanya, ya. Jadi masa bilangan 1000 tahun adalah menunjuk pada masa yang cukup panjangnya dan genap di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Kita nggak tahu berapa panjang yang secara manusia, ya, hanya Tuhan yang tahu. Jadi bilangan 1000 tahun itu mempunyai makna masa yang cukup panjangnya dan genap di hadapan Tuhan. Manusia tidak tahu durasi masa 1000 tahun itu. Durasinya manusia nggak tahu. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Ya. Oke. Pada masa di antara PL dan PB, di antara penyelamat dan penyelamat baru, bertumbuhlah literatur apokaliptik di kalangan kaum Yahudi. Hal itu adalah hasil dari pengharapan, pengharapan masa depan orang Yahudi yang tidak terhapuskan oleh penawanan oleh bangsa lain. Jadi orang Yahudi waktu itu dicerai-beraikan, didiasporakan, sehingga pada waktu masa seperti itu mereka mempunyai pengharapan. Ya. Kelompok Yahudi membagi zaman, ini kelompok Yahudi ya, bukan kelompok Kristen. Kelompok Yahudi membagi zaman jadi dua bagian, yaitu zaman sekarang. Zaman sekarang ditandai dengan semua jahat, dan karena jahat akan dihancurkan. Itu zaman sekarang. Dan zaman yang akan datang, semua baik, adil, dan jadi masa keemasan dari umat Allah.
Umat Allah di sini adalah orang Yahudi itu. Umat Allah di sini bukan orang Kristen. Ya. Sekali lagi ini menurut pandangan orang Yahudi. Ya. Nah, intervensi ilahi yang disebut dengan hari Tuhan akan mengawali zaman yang akan datang itu. Hari Tuhan itu akan menjadi waktu penghakiman, penghukuman, dan penghancuran. Oke. Semoga saudara bisa mengikuti penjelasan saya. Saya coba berusaha lambat ya. Nah, literatur apokaliptik itu berbicara tentang kejadian-kejadian tersebut. Ini tentang dosa-dosa zaman sekarang, berbagai hal yang menakutkan yang terjadi pada masa antara zaman sekarang dan yang akan datang, dan berkat-berkat dari zaman yang akan datang. Ini apocalyptic literature dari Yahudi. Ya. Semua itu terdiri dari mimpi-mimpi dan visi zaman akhir yang ditulis dalam gaya bahasa simbolis, yaitu apokaliptik, ya, dan gambaran-gambarannya simbolis. Oke. Nah, kitab Wahyu disebut sebagai bentuk literatur apokaliptis Kristiani. Apokaliptis Kristiani. Yang ditulis dalam pola Yahudi. Polanya Yahudi. Tapi itu literatur apokaliptis Kristiani. Perbedaannya dengan apokaliptis Yahudi adalah hari Tuhan itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu dalam makna Kristiani. Yang disebut hari Tuhan itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Sedangkan sebagian besar orang Yahudi tidaklah percaya akan hal itu. Karena mereka nggak percaya Yesus adalah Mesias. Mereka masih menantikan Mesias yang akan datang jago perang secara jasmani seperti Raja Daud waktu lalu. Bukan Tuhan Yesus yang berkaitan dengan Mesias secara rohani, ya, mengalahkan iblis itu. Ya. Bukan itu bukan konsep pandangan orang Yahudi. Ya. Jadi saudara, kejadian yang terjadi dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 haruslah dilihat dari sudut pandang dunia rohani, spiritual realm, dunia rohani. Malaikat surgawi dan iblis adalah makhluk-makhluk roh. Sehingga kunci jurang maut dan rantai besar, juga hal-hal yang mengikat setan adalah bersifat rohani pula. Lihat ayat 1 dan 2. Bersifat rohani pula. Rantai besar adalah lambang dari kuasa untuk mengikat iblis. Kuasa, the power untuk mengikat iblis. Ini adalah kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada nama lain. Nggak ada nama nabi tertentu atau nama rasul tertentu. Kalau kita mau mengusir roh jahat atau mengusir setan, harus in the name of Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Lihat Kisah Rasul 16 ayat 18, Matius 12 ayat 29. Ya, kata mengikat di sini berarti bahwa iblis masih bisa bergerak. Ya. Tetapi terbatas karena kuasanya dibatasi. Jadi kalau kita mengikat seorang, orang itu masih bisa bergerak, tapi gerakannya terbatas. Ya. Demikian juga mengikat di sini mempunyai arti iblis masih bisa bergerak tapi terbatas karena kuasanya dibatasi oleh Tuhan. Sebenarnya segala tindakan iblis dan para pengikutnya berada di bawah kuasa Tuhan. Ini penting sekali. Berada di bawah kuasa Tuhan. Ia, yaitu iblis, tidak dapat menjamah umat Tuhan
jika tidak mendapat izin dahulu dari Allah. Kita ingat Ayub, iblis bisa mencobai Ayub karena dia dapat izin dahulu, izin dari Allah lebih dahulu. Ya, kalau Allah nggak mengizinkan, ya iblis nggak mempunyai hak untuk menjamah Ayub itu. Ya. Nah ini penting. Tuhan Yesus mengalahkan iblis di kayu salib. Jadi peristiwa salib, Yesus disalib 2000 tahun lalu itu bukan peristiwa yang remeh-temeh, tapi peristiwa yang sangat-sangat penting. Sebab di kayu salib itulah Tuhan Yesus mengalahkan iblis. Lihat Kolose 2 ayat 14 dan 15, Yohanes 12 itu. Coba kita lihat satu ayat ya. Kolose 2 ayat 15. Pada salib itu, salib Golgota itu, Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Mereka dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Saya kutip dalam terjemahan sehari-hari. Jadi salib itu bukan satu hal yang sederhana, tapi di kayu salib itulah peristiwa yang sangat-sangat penting dalam sejarah dunia ini. Di salib itulah Kristus membuat segala roh yang memerintah, ya, dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Because saudara menanya saya, di manakah Yesus mengalahkan iblis dan roh jahat? Ya di atas kayu salib. Di mana kita lihat ayatnya? Kolose 2 ayat 15. Puji Tuhan. Ya. Jadi kapankah iblis diikat di jurang maut? Kembali kepada Wahyu 20 itu. Jawabannya, hal itu sudah terjadi pada penyaliban Yesus di Golgota. Oh haleluya. Puji Tuhan. Sudah terjadi pada penyaliban Yesus di Golgota. Ya, selanjutnya. Nah, kita melihat masa 1000 tahun. Masa 1000 tahun adalah masa di mana iblis diikat. Ya, saya tidak lagi menyebut kerajaan 1000 tahun. Tapi masa 1000 tahun adalah masa di mana iblis diikat. Kapankah masa itu dimulai? Pertanyaannya. Kapankah masa 1000 tahun itu dimulai? Ya, sejak penyaliban Yesus yang mengalahkan iblis sampai dengan kedatangan yang kedua kali. Jadi kata 1000 itu kata simbolis karena di dalam kitab Wahyu yang penuh dengan simbol. Jadi kapankah masa 1000 tahun itu dimulai? Ya sejak penyaliban Yesus yang mengalahkan iblis sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu penting. Itu makna yang penting sekali. Karena iblis sudah diikat, maka pengabaran Injil bisa dilakukan di mana-mana. Di tempat yang dulunya begitu fanatik menentang Kristus, justru sekarang tempat itu ada KKR di mana-mana. Kita lihat KKR di Afrika, banyak orang bertobat. KKR di Timur Tengah, KKR di negara-negara tertentu yang waktu lalu begitu fanatik anti Kristen, sekarang mereka mulai membuka hati mereka dengan berbagai macam cara, mungkin melalui mujizat, mungkin melalui kesembuhan, ya itu merupakan hanya salah satu cara saja, ya hanya menyatakan bahwa kuasa Tuhan lebih daripada kuasa kegelapan, ya. Jadi karena iblis sudah diikat, maka pengabaran Injil bisa dilakukan di mana-mana dan banyak jiwa diselamatkan. Puji Tuhan. Setan diikat berarti kuasa dan pengaruhnya dibatasi. Ini sekali lagi makna pentingnya. Setan diikat berarti kuasa dan pengaruhnya dibatasi. Ya, ini contoh seorang penginjil di sekian tahun yang lalu yang mengadakan KKR di Afrika. Begitu banyak orang yang datang menyembah Yesus, ya, dan memuji Yesus sebagai juru selamat. Ya. Setan hanya dapat melakukan sesuatu yang diizinkan Allah kepadanya. Kalau Allah nggak mengizinkan, setan dan roh-roh jahat tidak bisa dan tidak berhak melakukan sesuatu di dunia ini. Hanya hal-hal yang diizinkan oleh Allah saja. Ya. Oke. Nah, Roh Kudus berkarya di dunia ini dan mengaruniakan anugerah umum bagi manusia.
anugerah umum. Anugerah umum bagi manusia. Nah, saudara sekalian, kalau kita bertanya apa sih maknanya anugerah umum itu? Seorang yang bernama Louis Berkhof, ini sistematik teologinya 6 set sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silakan sudah cari sendiri. Bagus sekali ya, Louis Berkhof ini. Nah, Louis Berkhof ini dalam satu bagiannya tentang akhir zaman, dia mendefinisikan anugerah umum itu. Anugerah umum adalah karya Roh Kudus secara umum, di mana di mana Ia, yaitu Roh Kudus, tanpa membaharui hati manusia. Jadi Roh Kudus tidak membaharui hati manusia, tetapi memberi suatu pengaruh moral melalui wahyu umum atau wahyu khusus, bahwa dosa diakui. Jadi maksudnya bahwa dosa dikuasai. Susunan kehidupan sosial dapat dipertahankan dan kebenaran sipil manusia dapat diusahakan. Jadi kalau sudah pergi ke Singapura, satu negara yang kecil, tapi kita melihat orang di sana, rakyat di sana begitu teratur. Antri bis, antri taksi teratur. Nggak boleh sembarangan buang sampah, buang ludah. Ya, makanya saya mengutip ini. Ada satu kaos oblong ya yang di print Singapura. Ya, no, tidak boleh buang ludah sembarangan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya, tidak boleh buang puntung rokok sembarangan, ya. Sekalian, itu yang menerapkan itu bukan orang Kristen. Ya, yang menjadi pemerintah kota Singapura tidak semua orang Kristen. Dan rakyat Singapura juga tidak semua orang Kristen. Tapi mereka diberikan semacam pengaruh moral sehingga dosa dikuasai. Susunan kehidupan sosial dapat dipertahankan dan kebenaran sipil manusia dapat diusahakan. Ya, walaupun hati sebagian orang, misal orang Singapura itu belum diperbarui. Misalnya kalau orang Singapura nyebrang ke salah satu pulau macam Pulau Batam saja, ya, wah mereka akan melakukan hal-hal yang di Singapura mereka tidak boleh lakukan. Jadi itu berarti bahwa anugerah umum itu bukan berkaitan dengan pembaharuan hati manusia, tetapi Roh Kudus dengan berbagai macam peraturan pemerintah memberikan pengaruh moral melalui wahyu umum atau wahyu khusus, bahwa dosa dikuasai, susunan kehidupan sosial dapat dipertahankan, dan kebenaran sipil manusia dapat diusahakan. Itulah anugerah umum. Nah, yang berikutnya. Oke. Nah, yang kedua, makna anugerah umum adalah berkat-berkat secara umum. Seperti hujan, sinar matahari, makanan, pakaian, tempat berteduh, diberikan Tuhan kepada semua manusia. Luar biasa. Ya, sudah lihat ya, negara yang diberikan kekayaan minyak bumi ya, itu kan sebagian mereka kan nggak percaya Yesus sebagai selamat, ya, bahkan ada yang menentang. Tapi mereka diberikan anugerah umum dalam pemahaman, mereka diberikan kekayaan alam yang luar biasa untuk jadi berkat bagi sesama manusia di dunia ini. Sinar matahari, makanan, pakaian, tempat berteduh, ya, diberikan Tuhan kepada semua manusia tanpa terkecuali, yang percaya maupun tidak percaya Yesus, sejauh semuanya baik menurut pemandangannya. Itu anugerah umum. Kita belum bicara soal anugerah khusus. Anugerah khusus adalah keselamatan, pengampunan dosa bagi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu anugerah khusus, special grace. Special grace diberikan kepada orang-orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu namanya anugerah khusus, ya. Oke. Ya, kita lihat OPEC countries, ya, negara-negara penghasil minyak itu. Sebagian dari mereka nggak percaya Tuhan Yesus sebagai selamat, tapi diberikan anugerah umum. Ya. Oke. Pada suatu saat nanti, ketika iblis dilepaskan dari ikatannya, nanti kita nggak tahu kapan itu, ya, iblis akan dilepaskan dari ikatannya, maka kejahatan itu akan memuncak.
Kejahatan di dunia akan memuncak sebab iblis dilepaskan dari ikatannya. Berapa lama? Ya, dikatakan Alkitab tidak mengatakan berapa lama, tapi hanya sementara dikatakan. Itu menurut pemandangan Allah untuk sementara. Ya. Pada saat itu anugerah umum diangkat dari dunia ini. Anugerah umum diangkat pada waktu iblis dilepaskan. Akibatnya manusia tidak lagi memiliki rasa takut dan rasa malu untuk berbuat jahat. Ya, kalau sebagian orang di masyarakat Indonesia atau masyarakat lainnya, orang tertentu kalau berbuat jahat, korupsi, wajahnya dipampang di koran, di TV. Wah, kalau mereka masih merasa malu, itu berarti ada hal yang baik untuk supaya mereka tidak lagi mengulangi kejahatan yang sama. Ya, tapi ketika anugerah umum diangkat dari dunia ini, ya, maka akibatnya manusia tidak lagi memiliki rasa takut dan rasa malu untuk berbuat jahat. Kekacauan besar akan terjadi dalam masyarakat. Kebohongan menggantikan kebenaran dan lain-lain. Ya, itu karena iblis dilepaskan dari ikatannya dan anugerah umum diangkat dari dunia ini. Ya. Iya. Selanjutnya, Rasul Yohanes menuliskan sebagai berikut. Ini bagus ya. Maksudnya Rasul Paulus ya, dalam 2 Tesalonika 2 ya, ini saya salah tulis, harusnya Rasul Paulus. Karena segala secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Di situ saya berikan warna merah. Masih ada yang menahannya. Apa itu maksudnya? Masih ada yang menahan kedurhakaan itu. Ya, apakah yang menahan si pendurhaka itu? Ya, anugerah umum dari Allah yang menahan si pendurhaka itu untuk bekerja luar biasa jahat. Anugerah umum. Namun puncak kedurhakaan itu hanya terjadi dalam sedikit waktu saja lamanya. Sedikit waktu berapa tahun, berapa bulan, nggak disebutkan oleh Alkitab. Nggak usah kita mendebak-debak. Ya, kita hanya tahu Tuhan menyampaikan dalam firman-Nya sedikit waktu saja lamanya. Lihat Wahyu 20 ayat 3c. Pada akhirnya iblis akan dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 10. Iya. Kemudian Wahyu 20 ayat 4 dikatakan berbicara tentang keadaan di surga, bukan di bumi. Ayat 4 ini berbicara soal keadaan di surga, bukan di bumi. Lalu aku, kata Yohanes, melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, ini apa arti ayat-ayat ini? Sekalian, bersama dengan masa 1000 tahun di bumi, para martir menerima kemuliaan mereka di sorga. Di sorga. Yohanes melihat tahta-tahta di surga. Rasul Yohanes ya, dalam kitab Wahyu. Hal ini merupakan pengenapan dari janji Tuhan pada umatnya yang menang. Apa yang Tuhan janjikan kepada umatnya yang menang? Dalam Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ini janji Tuhan kepada mereka yang menang. Oke. Para martir itu adalah mereka yang tidak menyembah binatang itu. Dan tidak menyembah patungnya. Dan yang tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dalam ayat 4b. Ya. Dahi dan tangan mereka.
Dahi itu menunjuk pada pikiran. Ya. Jadi kalau sekarang orang bilang pikir, padahal tuh sebenarnya otak kita di sini toh. Tapi orang sudah umum mengatakan pikir, dia menunjuk pada keningnya. Ya. Kita sudah tahu artinya. Dahi menunjuk pada pikiran. Tapi tangan menunjuk pada perbuatan. Ya, perbuatan. Jadi pikiran dan perbuatan mereka tidak dikuasai oleh hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hanya dikuasai oleh firman Tuhan. Pikiran dan perbuatan mereka. Oke. Wahyu 20 ayat 5-6. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ini ayatnya apa artinya ya? Oke. Wahyu 20 ayat 5-6 menceritakan tentang kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama itu bersifat rohania, spiritual. Itu kebangkitan pertama. Sedangkan kebangkitan kedua bersifat fisik, jasmani. Kebangkitan rohania tertulis dalam banyak ayat Alkitab, banyak. Contohnya, ya, satu ayat saja, ya, dituliskan apa? Misalnya saja Yohanes 5 ayat 24. Aku, kata Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini kebangkitan rohania. Bagi siapa saya yang percaya Yesus, dia mendapatkan kebangkitan rohania. Ya, Yohanes 5 ayat 24. Kebangkitan pertama atau bersifat rohania itu terjadi pada waktu seseorang terima Yesus sebagai juru selamat. Ya, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita mendapatkan kebangkitan pertama itu rohania itu. Ya. Kebangkitan kedua itu sifatnya bersifat fisik. Beda dengan kebangkitan pertama ya. Kebangkitan kedua terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu kebangkitan kedua. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Ya, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ini kebangkitan kedua, kebangkitan jasmani. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Oke. Kebangkitan fisik hanya terjadi satu kali. Hanya terjadi satu kali, itu kebangkitan fisik. Ya. Rasul Paulus berkata, aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan orang mati. Baik orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Itu kebangkitan fisik. Hanya terjadi satu kali. Ya. Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah artinya kematian pertama dan kematian kedua? Tadi kebangkitan, sekarang kematian. Apa arti kematian pertama dan kematian kedua? Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat kebahagiaan dalam kebangkitan pertama itu. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Iya, kita harus ingat, menurut Alkitab, kata kematian itu artinya perpisahan. Perpisahan. Itu kata kematian, makna kata kematian. Ya. Kematian pertama adalah kematian jasmani.
yakni roh manusia berpisah dengan tubuhnya. Lihat Pengkhotbah 12 ayat 7. Ya, roh manusia berpisah dengan tubuhnya. Itu kematian pertama, kematian jasmani. Ya. Sedangkan kematian kedua, ini penting. Kematian kedua adalah perpisahan antara manusia dengan Allah sang sumber hidup untuk selama-lamanya di lautan api. Itu kematian kedua, perpisahan antara manusia dengan Allah sang sumber hidup untuk selama-lamanya di lautan api. Lihat Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Nah, ini penting. Orang yang bangkit satu kali, yaitu jasmani, kebangkitan jasmani, akan mengalami dua kali kematian, yaitu kematian jasmani dan kematian kekal, berpisah dengan Allah. Saya ulangi ya, orang yang hanya bangkit satu kali, yaitu bangkit jasmani nanti pada hari kiamat, akan mengalami dua kali kematian, yaitu kematian jasmani waktu lalu dan kematian kekal, yaitu berpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Itu orang yang hanya bangkit satu kali. Ya. Tapi orang yang bangkit dua kali, yaitu dia mengalami kebangkitan rohani waktu terima Yesus bagi juru selamat, dan mengalami kebangkitan jasmani pada waktu Yesus datang kedua kali, akan mengalami satu kali kematian saja, yaitu kematian jasmani. Saya punya orang tua, dua-duanya papi mami sudah mengalami kematian jasmani itu beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi mereka keduanya udah percaya Yesus, ya, sehingga mereka waktu Yesus datang kedua kali akan mengalami kebangkitan kedua, ya, kebangkitan rohani mereka sudah alami waktu mereka hidup terima Yesus bagi selamat. Tapi kebangkitan kedua adalah waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, mereka akan diberikan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Ya, nah ini penting. Sekali lagi yang ungu saya bacakan, orang yang bangkit dua kali, bangkit rohani dan jasmani, akan mengalami satu kali kematian saja, yaitu kematian jasmani. Yaitu orang-orang itu adalah orang-orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat, bukan percaya nabi-nabi lain. Hanya percaya pada Yesus sebagai selamat akan mengalami kebangkitan dua kali. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, jadi istilah kerajaan 1000 tahun yang dikaitkan dengan teokrasi di bumi adalah tidak tepat. Saya ulangi lagi. Jadi istilah kerajaan 1000 tahun yang dikaitkan dengan teokrasi di bumi adalah tidak tepat. Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 tidak berbicara tentang yang terjadi di bumi, di bawah awan. Tetapi apa yang terjadi di balik awan, yakni di sorga. Ini penting. Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Apa yang terjadi di balik awan, yaitu di sorga. Ya, Rasul Yohanes melihat tahta itu di sorga, bukan di bumi tapi di sorga. Ya. Jadi masa 1000 tahun itu sudah dimulai sejak salib Yesus, karena di salib itulah Yesus menaklukkan iblis dan roh jahat. Jadi masa 1000 tahun itu sudah dimulai sejak salib Yesus, terus berlangsung sampai sekarang. Bahkan sampai nanti, kita nggak tahu berapa lama lagi. Pokoknya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, yaitu pada hari kiamat itu. Ini penting ya. Jadi saya ulangi lagi yang ungu ini. Masa 1000 tahun sudah dimulai sejak salib Yesus, terus berlangsung sampai sekarang, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali pada hari kiamat. Puji Tuhan. Haleluya. Oke. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Bagi saudara yang mungkin baru belum begitu paham, silakan mengulangi YouTube ini. Ulangi 2 kali, 3 kali supaya saudara bisa memahami firman Tuhan Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 ini. Puji Tuhan, biarlah semua jadi berkat dan semua kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Haleluya. Amin.
Mari kita menyanyikan lagu Kerajaanmu Datanglah, Kehendakmu Jadilah. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di sorga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di sorga. Muliakanlah Raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di sorga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di sorga. Muliakanlah Raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di sorga. Di bumi seperti di sorga. Sekali lagi, di bumi seperti di sorga. Kami semua mengaminkan apa yang kami nyanyikan tadi, Tuhan. Kami bersyukur karena kerajaan-Mu, kerajaan Allah, Allah kekal, dari kekal sampai kekal. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kemenangan bersama dengan Tuhan, dengan cara-cara yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, kuatkan kami, jikalau sekarang ini kami sedang mengalami tantangan demi tantangan, bahkan aniaya, teguhkan iman kami, kuatkan hati kami. Terima kasih dan terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, Amin. Silakan duduk.